Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda, bang kakak dimanapun anda berada yang menyaksikan video kali ini. Saya doakan anda semuanya Allah berikan kesehatan fisik maupun kesehatan batin. Kemudian setiap hajatnya atau doanya segera dikabulkan oleh Allah. Kemudian rezekinya diluaskan oleh Allah seluas-luasnya. Dan setiap urusan yang sedang dijalani dimudahkan oleh Allah dan dibantu oleh Allah, diberikan penyelesaian atau solusinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas pembahasan yang pernah saya bahas di salah satu video saya yang sudah lama. Ternyata penontonnya cukup signifikan, 500 ribuan penonton. Dan sepertinya ini menarik kalau kita bahas lagi. Saya akan bahas di sini tentang pikiran bawah sadar atau kekuatan pikiran bawah sadar itu cara kerjanya seperti apa. Simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut pembahasan di video kali ini tentang pikiran bawah sadar, saya ingin informasikan beberapa hal, yaitu audio terapi sudah bisa anda pesan, audio terapi syukur dengan audio terapi luka batin. Ini basic banget yang sejatinya dibutuhkan oleh kebutuhan bawah sadar ya. Karena ketika anda dengarkan itu secara berulang, otomatis pikiran bawah sadar anda diprogram atau terprogram menjadi program yang berlimpah. Itu yang pertama. Kemudian video edukasi atau video pembelajaran. Ada dua video yang sudah bisa anda pesan juga. Yang pertama adalah materinya tentang rahasia keajaiban doa. Kemudian yang kedua tentang mental healing atau penyembuhan luka batin. Dua hal ini adalah materi yang pernah saya bawakan atau sering saya bawakan di setiap hari Kamis. Tapi sekarang sudah bisa anda pesan dalam bentuk video dan anda bisa pelajari secara rutin di rumah anda masing-masing sesuai kebutuhan waktu anda atau kesiapan waktu anda. Silakan segera pesan, dan untuk pemesanannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Vista, ada di layar monitor sekarang, dan anda bisa klik juga link yang ada di deskripsi. Nanti akan terhubung ke WA-nya Mbak Vista. Kemudian seminar offline kembali juga saya adakan di Yogyakarta ya. Kali ini di Yogyakarta nih dengan tema spiritual hukum tarik menarik atau spiritual the law of attraction. Di sana kita akan bahas tentang kekuatan doa dan menggali potensi di dalam diri, serta anda juga akan mendapatkan hipnoterapi langsung dari saya, pemrograman pikiran bawah sadar menjadi manusia yang berlimpah, hatinya yang diprogram. Untuk pendaftarannya silahkan langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, pembahasan ini pernah saya upload sebelumnya, tapi insya Allah di video kali ini akan jauh lebih komplit dan jauh lebih mudah dipahami ya. Video tersebut sudah ditonton kurang lebih 500 ribu penonton, komentarnya sangat bagus-bagus sekali, dan saya lihat ternyata masih butuh untuk kita bahas kembali. Sebelum saya sampaikan atau saya infokan tentang bagaimana cara kerjanya pikiran bawah sadar, ada baiknya kita kupas dulu ya dari sesuatu yang paling dasar, yaitu pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar. Pikiran sadar ini adalah akal kita, sebut saja akal ya. Kapasitas kerjanya hanya 12%. Bahkan ada yang mengatakan 5% sampai 10% saja. Artinya tetap lebih kecil daripada pikiran bawah sadar. Tetapi bagaimanapun logika atau akal ini tetap berfungsi ya, tetap berfungsi dan bekerja dalam keseharian kita. Biasanya pikiran sadar ini aktifnya itu dimulai dari jam 7 sampai jam 11. Kalau kita bicara normalnya orang bangun subuh ya, jam 7 itu sudah naik sudah ya, pikirannya sudah di beta. Jadi aktif sudah ya. Sekali lagi dari jam 7 sampai jam 11. Hanya 12%, sangat kecil perannya dalam kehidupan kita. Jadi segimanapun Anda berusaha memaksimalkan akal atau logika ini yang 12% tadi, tetap saja tidak akan berubah. Apalagi ketika kita berbicara tentang doa, itu sebenarnya tidak menggunakan logika. Hampir sering saya sampaikan baik itu di seminar maupun di channel YouTube seperti ini, ketika berbicara tentang doa, hentikan logikamu, hentikan akalmu. Karena doamu saja yang diminta itu kebanyakan sudah tidak masuk akal. Jadi kalau nggak masuk akal ya udah masukin ke hati, masukin ke bawah sadar. Nah, kita lanjut kepada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kapasitasnya jauh lebih dominan. Ada yang mengatakan secara keilmuan itu 88%. Tetapi kalau hemat saya pribadi, ketika orang sudah paham bagaimana memaksimalkan pikiran bawah sadar, dia akan lebih dominan, yaitu bisa sampai 90 sampai 95%. Karena orang-orang seperti itu yang memaksimalkan pikiran bawah sadar atau spiritualitas itu tahu banget manfaatnya untuk kehidupannya. Ya, sekali lagi standarnya adalah 88%. Disinilah doa itu bekerja di pikiran bawah sadar. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini menampung dan menyimpan data, mengambil dan menyimpan data. Data itu adalah informasi di masa lalu. Masa lalu itu tidak hanya bicara 10-20 tahun yang lalu ya. Masa lalu itu yang kemarin juga sudah masa lalu. Melihat, mendengar, dan merasakan. Apapun yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan itu masuk ke dalam bawah sadar. Sangat tersimpan rapi di dalam bawah sadar Anda. Sekali lagi, melihat, mendengar, dan merasakan itu terkumpul menjadi sebuah data di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi segimanapun Anda berdoa, kalau doanya itu masih berbeda dengan sesuatu yang dominan di dalam pikiran bawah sadar itu, maka doanya akan sulit untuk dikabulkan.
mengabulkan. Bagi Allah mudah-mudah saja ya. Tetapi secara hukum alam tidak memenuhi syarat ya. Secara hukum alamnya tidak memenuhi syarat. Sampai di sini paham teman-teman ya. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengakses pikiran bawah sadar itu sendiri? Saya gunakan pola hipnoterapi. Hipnoterapi itu bermakna atau berarti kapanpun dimanapun Anda merasakan tenang dan rileks, Anda masuk dalam kondisi hipnoterapi. Makanya hipnoterapi itu sangat dibutuhkan bagi orang yang paham ya. Hipnoterapi itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok untuk sebuah program di pikiran bawah sadar. Kalau misalkan tadi yang saya katakan, apa yang Anda dengar, Anda lihat, Anda rasakan, itu terkumpul semuanya di bawah sadar. Kalau semuanya ternyata negatif, ini kadang-kadang dipengaruhi lingkungan. Kalau semuanya itu negatif, maka juga akan mempengaruhi ke masa depan Anda. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar yang negatif tadi diganti dengan yang positif? Sekali lagi, pahami hipnoterapi tadi ya, yaitu kapanpun dimanapun Anda merasakan tenang dan rileks, Anda masuk dalam kondisi hipnoterapi. Untuk merubah yang negatif menjadi positif, Anda harus cari waktu yang pas untuk menghipnoterapi Anda sendiri. Karena pada dasarnya hipnoterapi itu bisa dilakukan sendiri. Ada yang menyebutnya self hipnoterapi, self healing, self hypnosis. Artinya dilakukan sendiri. Nah, untuk melakukannya sendiri Anda harus tahu momentum. Kapan Anda tenang, kapan Anda rileks. Biasanya kalau hemat saya sebagai praktisi yang sudah banyak sekali memprogram pikiran bawah sadar orang lain, umumnya adalah bangun tidur dan menjelang tidur. Umumnya ya. Saya jelaskan dulu kenapa kok bangun tidur dan menjelang tidur. Karena ternyata di dua kondisi ini adalah kondisi yang sangat bagus. Kalau bicara gelombang otaknya, kalau bangun tidur ya, itu saat bangun itu theta, kemudian perlahan dia akan naik, tapi naiknya masih bagus di alpha. Kalau orang bangun tidur itu di alpha, kemudian turun lagi masuknya ke theta. Tapi dua hal atau dua gelombang otak tersebut adalah gelombang otak yang sangat bagus untuk menerima sugesti atau waktu untuk berdoa atau kondisi untuk berdoa. Itu bagus banget. Tetapi saya juga punya pandangan lain bahwa ternyata 5 waktu ketika kita sholat itu juga kondisi tenang dan rileks ya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa kok habis sholat orang berdoa? Disunahkan berdoa. Itulah karena kondisinya gelombang otaknya bagus. Tetapi kan banyak orang tidak paham karena ilmu ini akan bekerja jika kita sudah sadar. Sampai di situ sudah paham ya. Kemudian sepertiga malam apalagi, karena itu bangun tidur tadi yang saya jelaskan, orang bangun tidur itu di theta naik dikit ke alpha, tapi tetap aja masih bagus. Alpha dan theta itu bagus banget untuk berdoa. Intinya kondisi tenang dan rileks. Tapi sayangnya banyak yang dalam dua kondisi itu malah memikirkan hal-hal negatif. Karena apa yang difikirkan juga doa. Makanya saya tidak heran ketika mungkin Anda merasakan satu hal atau kejadian negatif itu berulang. Artinya ada siklus kejadian yang negatif itu berulang. Sampai di sini paham teman-teman ya. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya yang bisa dianggap mudah untuk memprogram pikiran bawah sadar? Jadi sebelum Anda berdoa, Anda baik diprogram dulu pikiran bawah sadarnya. Kalau memprogramnya itu yang paling bagus adalah dua. Pertama, syukurnya tingkatkan. Kualitas syukur di dalam perasaan atau bawah sadar ini perlu ditingkatkan. Diulang-ulang kurang lebih 21 hari. Kemudian ini kita kan biasanya hidup ini kan dipengaruhi oleh masa lalu kita ya, hal-hal negatif nih yang akan menghasilkan luka atau luka batin. Nah, luka batinnya juga harus diatasi. Kalau sudah dua hal itu, yang pertama syukur itu diatasi, kemudian luka batinnya juga sudah diatasi atau syukurnya ditingkatkan maksudnya, dan luka batinnya diatasi, barulah Anda bisa berdoa. Artinya doanya nggak akan salah alamat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sadarnya itu sudah terganti dari yang negatif menjadi positif. Perhatikan, poin yang saya sampaikan di sini adalah menjelang tidur dan bangun tidur. Kemudian manfaatkan 5 waktu. Lebih-lebih sekarang ini, di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini bagus banget untuk digunakan untuk memaksimalkan kualitas spiritual, kemudian berdoa. Kenapa? Karena salah satu yang paling mudah, karena salah satu doa yang mustajab itu ketika hati let go. Dan puasa ini adalah sarana untuk menuju let go lebih cepat. Perhatikan baik-baik, karena saya ini memperhatikan pola ya. Ba'da zuhur sampai menjelang maghrib, itu kondisi orang secara fisik sudah mulai agak lemah, secara fisik loh ya. Kemudian hatinya itu semakin kuat sebenarnya. Dan ketika fisik lemah, perhatikan baik-baik, ketika fisik lemah itu let go-nya muncul. Dan orang let go itu kritisnya udah hilang. Maka sebaiknya Anda berdoa di situ.
Karena jujur banyak orang yang tidak memanfaatkan kondisi ini. Jadi puasanya hanya dijadikan sarana lapar dan haus saja. Jadi perhatikan baik-baik. Anda boleh coba. Karena saya menyampaikan seperti ini bisa dari pengalaman saya pribadi dan pengalaman banyak orang yang sudah konsultasi kepada saya. Saya coba kemas dalam penyampaian yang sangat singkat di video kali ini. Semoga bisa Anda pahami. Dan untuk pemrogramannya, untuk syukur dan luka batin tadi, silahkan Anda pesan audionya untuk membantu Anda ya, untuk membantu Anda. Tapi kalau dirasa Anda dengan penjelasan saya Anda sudah paham, kemudian Anda bisa mempraktekannya sendiri, silahkan. Audio itu gunanya adalah untuk mempermudah memprogram pikiran bawah sadar. Karena dengan mendengarkan bawah sadarnya dirangsang. Otomatis ketika Anda mendengarkan, Anda dibawa dalam kondisi tenang dan rileks. Jika Anda berminat silahkan pesan audionya, atau juga kalau ingin pemahaman utuh kurang lebih durasinya 40 menitan ya satu video. Dan sekarang sudah ada 2 video edukasi, yaitu rahasia keajaiban doa dan mental healing atau penyembuhan luka batin. Coba deh sebagai tambahan referensi keilmuan, Anda dengarkan, Anda pesan, dan ambil manfaatnya di sana. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat pemahaman ini. Mungkin lain kali saya juga akan buatkan video yang mengajak Anda langsung terapi. Kira-kira Anda berminat nggak? Kalau berminat tunggu di video berikutnya. Terima kasih, saya undur diri. Bagus beraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.